belum ada judul. Take ke 161.721. Woi, dari tadi syuting belum ada judulnya juga. Ya mas, namanya juga gak jelas. Ya wes lah, jalan sih. Yaudah, lanjut. Wah, ulang lagi nih ya. Oke, ulang lagi. Belum ada judul. Take ke 161.721. Kamera roll, action. Muah. Ini kayaknya kurang nih eyeshadownya. Oh gitu kan bagus juga nanti. Eyeshadow, terus beneran dipakai eyeshadow? Ngamuk nggak? Mas Haji? Enggak. Oh, blush on aja. Teh. Muah, mana? Oh, ya. Maaf. Musik siap ya? Mas, Iya. ngapain duduk? Bukan nyanyi. Stand up comedy, Mas. Stand Nanti up? kalau duduk, nanti jadinya sit up comedy. Wes, ambil aja. Ini kursinya. Ya, sok. Stand up. Bisa nyanyi. Guys, selamat malam orang-orang lemah yang kalau PPDS satu angkatannya banyakan. Saya PPDS bedah plastik satu angkatan sendirian. Namun guys, menjadi PPDS bedah yang gak ada teman satu angkatan itu membuat saya semakin religius. Benar-benar religius. Karena apa? Sebentar saya nyebut, sebentar saya istighfar. Astagfirullahaladzim, sabar. Benar-benar religius. Namun, selain religius, saya juga sering dibuat jengkel, dibuat dongkol. Jadi kita ini kan PPDS sering disuruh foto klinis. Suruh foto klinis, misalkan kita sedang jaga COVID. Diminta foto klinis dengan APD level 10 misal. Levelnya level 10. Mungkin baju hazmatnya sudah berlapis-lapis. Mungkin juga baju hazmatnya lapis baja, siap tempur. Atau juga pernah diminta foto klinis jaga IGD. Langsung saat itu di IGD harus kirim foto selfie. Jadi pas kita begitu buka WA nih ya, bisa buka WA, kita ada instruksi foto klinis. Nah, pas saat itu juga kita harus foto klinis. Cekrek. Karena kita ada pasien sedang kesakitan. Mungkin bisa juga kita ajak foto tuh pasien untuk foto selfie agar lebih meyakinkan saat kita jaga benar-benar di IGD. Namun yang buat saya jengkel adalah saat kita foto selfie ada teman-teman bagian lain yang bilang saya lagi foto angkatan karena mentang-mentang saya seangkatan cuman sendiri. Terus kalau kita ngomongin COVID ya, COVID itu bisa jadi kawan, bisa juga jadi lawan. Jadi gini ceritanya. Duh, mimiknya turun. Kalau bahasa
Ini krunya mana? Krunya mana? Buruan, buruan. Bro, belum bro. Yang ini. Udah. Sorry ya, yang namanya artis ya. Gatal-gatal kuku gatal. Terus sampai mana tadi? Ngomongin COVID ya. Ngomongin COVID ya. COVID itu bisa jadi kawan, bisa jadi lawan. Jadi ada teman saya itu dia kena COVID tapi tanpa gejala, disuruhlah dia isoman, kerjanya cuma tidur makan di rumah. Kita sebagai PPDS pasti kepengen kayak gitu kan. Nah, sampai suatu saat saya punya rencana saya benar-benar saya pikirkan dengan matang, yaitu apa? Menangkap virus COVID dengan tangan kosong. Ekstrim. Waktu itu saya melihat di IGD ada virus COVID lagi rekreasi jalan-jalan bareng. Saya tangkap, kemudian kalau orang biasanya kena COVID itu orangnya di isoman, ini virus COVID-nya yang saya isoman. Tapi apa yang terjadi? Saya tepar, saya dirawat 18 hari di RSHS. Ekstrim ya. Kemudian dalam PPDS Universe ini, itu kalau jadi PPDS, saya sarankan jangan terlalu hanyut, jangan terlalu tenggelam dalam ke-PPDS-an. Kenapa? Karena harus ada rekreasi, harus ada santai, dan harus ada seriusnya. Itu semua harus seimbang, men. Jadi, kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, guys, sebaik-baik urusan ialah yang dilakukan dengan biasa-biasa saja atau sedang-sedang saja, sekalipun itu sedikit. Nah, Nabi aja sudah ada hadis seperti itu. Jadi juga harus kita itu tahu posisi kita di mana, apakah masih di rumah sakit atau di luar. Kalau sudah di luar, ya janganlah kita sampai bawa PPDS itu. Jadi bayangkan saat kita sedang di restoran, kemudian kita sedang membaca menu makanan tentunya, menu apa lagi namanya. Terus kita pesan sirloin wagyu. Waiter sedang menunggu kita di belakang, dia berdiri. Kemudian dia bertanya, "Kak, mau pesen apa kak? Sirloin wagyunya dengan tingkat kematangan apa?" Tentunya sirloin wagyu itu kan ada tingkat kematangannya. Ada rare, medium, medium well, ataupun well done kalau yang pengen mateng ya. Mentang-mentang kita PPDS, kemudian PPDS bedah, dan kita masih terbawa emosi habis jaga malam misalnya, janganlah istilah-istilah kematangan tadi diganti dengan superficial dermal, epidermal, apalagi full thickness. Gak akan ngerti tuh waitersnya, men. Masa mau pesennya, "Mas, saya mau pesen wagyu sirloin full thickness berinjuri 90% TPSA atau AAI." Gak ngerti dia, men. Terus ya, men ya. Terus kalau pesen ayam, bayangin kalau ternyata keceplosan pesennya ayam necrotizing fasciitis. Apa gak kilo itu, men? Bayangkan mau pesen makan yang dipesen ayam necrotizing fasciitis. Jadi ayam goreng, bayangannya ayam goreng atau nugget yang kalau dibelah pakai pisau keluar kuning-kuningnya meleleh, mirip necrotizing fasciitis. Itu padahal maunya, itu pesennya maksudnya garden blue, chicken garden blue, man.
bayangin. Tapi terpampangnya ayam necrotizing fasciitis. Emang gimana? Orang mau makan gimana? Gak jijik gitu kan? Terus guys, nostalgia sedikit guys. Ada. Jadi saya itu kan dulu FK-nya, saya itu lulusan luar negeri ya, nggak sombong ya. Saya itu lulusan luar negeri dari Medical Faculty Islamic Sultan Agung University, men. Unisula Semarang. Ya, luar negeri, swasta maksudnya. Nah, jauh sebelum kuliah itu saya sejak TK itu sudah bercita-cita untuk sekolah dasarnya di Amerika. Tapi setelah saya pikir-pikir, walaupun sama-sama sekolah dasar, itu matematikanya di Indonesia sama di Amerika itu beda. Di Amerika lebih susah. Kenapa? Itu matematikanya dicampur bahasa Inggris, men. Di Indonesia enggak. Jadi saya pikir saya lebih memilih melanjutkan pendidikan sekolah dasar saya di Indonesia. Oh iya guys, bicara masalah jodoh. Kita itu semua pasti tahu istilah jodoh ada di tangan Tuhan. Memang benar. Mungkin di sini ada teman-teman yang belum menemukan jodohnya, yang sudah nyari di Google juga belum ketemu-ketemu ya. Saya percaya kalian sebelumnya mampu. Tapi yang bikin kalian belum dapat jodoh mungkin karena mindsetnya. Mungkin mindsetnya perlu diubah. Yang tadinya seleksi, lalu resepsi, itu mindset yang salah. Karena awalnya sudah seleksi. Jadi alangkah baiknya diganti dengan koleksi, seleksi, dan resepsi. Jadi jangan khawatir, koleksi dulu yang penting. Yang penting ada dulu, masalah pilih-pilih nanti. Kalau udah ada koleksinya. Karena cantik nggak harus putih, men. Cantik itu yang penting perempuan. Nah, terus buat kalian yang masih jomblo, yang masih suka tiba-tiba jantungan dan perut tiba-tiba mules kalau ditanya masalah jodoh saat reuni, berterima kasihlah kalian dengan makhluk ciptaan Tuhan yang bernama virus COVID. Karena berkat COVID ini, sekarang kalau kalian reuni ketemu teman lama, itu bukan ditanya kapan kawin, udah kawin atau belum. Tapi kalau kalian reuni ketemu teman lama, itu yang ditanya sekarang jadi udah vaksin atau belum, kapan vaksinnya. Jadi kalian jadi tersamarkan, jomblo-jomblo bisa membaur, men. Guys, kalau ngomongin mantan, saya suka heran. Kenapa mantan-mantan saya masih pada hidup? Dulu mereka berjanji, bersumpah, katanya tidak bisa hidup tanpa saya. Namun kenyataannya mereka masih hidup sampai sekarang. Itu cukup membuat saya heran. Dan cewek itu kalau masih zamannya pacaran, ya Allah, kalau ada masalah ya, masalahnya sepele. Dia itu masalahnya cuma nentuin mau makan di mana. Itu mikirnya udah kayak nentuin tanggal nikah, men. Terus di dalam mobil mau makan di mana ditanya terserah. Kalau sudah kita tentuin tapi dia nggak mau ini, nggak mau itu. Akhirnya ngajakin musyawarah mufakat di dalam mobil. Udah gitu, musyawarahnya lama, mufakat nggak tercapai. Akhirnya diambillah voting, men. Voting, pesertanya cuma 2. Saya sama cewek itu. Dan hasilnya, padahal saya sudah intip dia votingnya di mana, dan saya samakan, tetap hasilnya nggak ada. Terus akhirnya ngajak debat sama cewek, men. Itu buru-buru menang.
draw aja udah syukur. Oke, teman-teman, semuanya di masa pandemi ini tetaplah jaga kesehatan. Kuncinya agar tetap sehat cuma satu, jangan sakit. Selamat malam semuanya, saya Kang Ahji, bye.